Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan menelusuri satu ide yang cukup menarik ya dari buku The Road Less Stupid karya Keith J. Cunningham. Kita fokus ke bab 24, teori jubah mandi bisnis ketika ide bagus ternyata tidak bagus. Sumber kita ya bab ini dan misi kita kali ini sederhana aja sih. Kita mau coba pahami kenapa sebuah strategi bisnis atau mungkin investasi yang kedengerannya brilian banget nih buat orang lain bisa jadi malah jadi bumerang buat kita. Anda pernah nggak sih tergoda gitu ya buat ikut-ikutan tren atau apa ya meniru langkah sukses kompetitor? Nah, bab ini kayak lampu kuning gitu. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Betul. Dan yang langsung bikin menarik perhatian di sini, itu gimana mudahnya kita terpukau sama cerita suksesnya gitu. Kita lihat narasi sukses orang lain, terus rasanya pengen langsung niru aja. Sering banget tanpa cek dulu faktanya, konteksnya, relevan nggak sih sama situasi kita. Analogi jubah mandi di bab ini, wah itu kuat banget buat ngejelasin jebakan ini ya. Iya, bener banget. Inti dari teori jubah mandi bisnis ini kan sebenarnya simpel. Satu ukuran itu nggak cocok buat semua orang. Ide cemerlang yang berhasil buat katakanlah seorang Richard Branson gitu ya, bisa jadi malah bencana buat bisnis kita. Skalanya beda, timnya beda, pasarnya juga mungkin beda. Bahkan, ide yang bagus tahun lalu aja bisa jadi udah usang hari ini kan? Betul. Dan ini bukan sekedar soal selera atau pilihan loh, tapi ini nyentuh ke bias kognitif kita. Otak kita itu secara alami kan nyari pola atau cerita sukses yang udah terbukti. Rasanya lebih aman gitu, daripada harus repot-repot menghadapi ketidakpastian buat bikin solusi unik kita sendiri. Kita cenderung niru taktiknya si jubah mandi itu tadi, tanpa benar-benar paham prinsip di baliknya itu berlaku nggak sih buat fakta situasi kita? Buku ini tuh kayak nantang kita buat melawan kenyamanan palsu itu dan mulai bertanya, oke, solusi ini beneran jawab masalah spesifik saya nggak sih? Tapi kan bukannya meniru kesuksesan itu cara belajar yang apa ya, efisien? Kondisi kita, kapabilitas kita, tujuan bisnis kita. Makanya, membedakan mana cerita, mana fakta itu jadi krusial banget. Ada contoh yang, wah ini jelas banget sih di buku ini. Seorang anggota Dewan Direksi, dia frustrasi gitu karena pertumbuhan pendapatan perusahaannya cuma 35%. Padahal targetnya 50%. Nah terus berdasarkan saran konsultan, dia hampir aja loh ngeluarin berapa itu, $300.000 buat rebranding total. Ganti logo, warna baru, font baru, semuanya. Dan ini yang selalu ditekankan ke Ningham, ya. Emangnya calon pelanggan beneran batal beli gara-gara ukuran font atau warna logonya salah? Ya nggak mungkin lah ya. Setelah digali lebih dalam, ternyata akar masalahnya tuh, wah, beda banget. Oh iya, terus solusinya gimana? Solusinya ternyata jauh lebih murah. Cuma butuh investasi sekitar $35.000 aja buat ngatasin masalah yang sebenarnya. Dan hasilnya, Gimana hasilnya? pendapatan malah melonjak 46%. Ini kan contoh nyata ya bahayanya menerapkan solusi generik, jubah mandi orang lain, tanpa diagnosis masalah yang akurat dulu. Beda $265.000 dan hasilnya jauh lebih bagus, cuma karena nanya, apa masalah sebenarnya? Luar biasa sih ini. Ini sering kejadian kan? Kita kayak dijualin gitu berbagai solusi sama para ahli website baru yang canggih lah, kampanye SEO gede-gedean, sistem CRM terkini. Padahal kita sendiri belum tentu paham akar masalah bisnis kita tuh apa sebenarnya. Kayak kata Cunningham di bab ini, ya jangan tanya penjual ensiklopedia deh, Anda butuh ensiklopedia atau enggak. Udah pasti jawabannya ya kan? Dan kegagalan mendiagnosis masalah inti kayak di contoh rebranding tadi, itu nyambung banget sama prinsip lain yang juga ditekankan Cunningham di buku ini, yaitu pentingnya misahin gejala sama penyakit sebenarnya. Ini kayaknya dibahas juga di bab 3 deh kalau nggak salah. Kita mesti gali lebih dalam dari sekedar apa yang kelihatan di permukaan. Benar. Nah, terus jubah mandi ini nggak cuma soal solusi yang salah ya berarti, tapi juga soal waktu. Tepat sekali. Lingkungan bisnis itu kan dinamis banget ya. Selalu berubah. Ini juga ditekankan di bab 19 kalau nggak salah. Jadi strategi atau jubah mandi yang mungkin pas banget tahun lalu atau bahkan bulan lalu, bisa jadi udah nggak relevan lagi sekarang. Bisa kekecilan atau malah bahaya kalau dipaksain. Ini jadi ingat kisah tragis para pemadam kebakaran di Man Gulch. Itu dari bab 15 ya. Mereka kan kejebak kebakaran hutan yang nggak terduga. Terus sebagian besar tewas gara-gara kaku megang prosedur standar mereka. Harus lepas peralatan berat.
Padahal situasinya udah darurat banget, butuh tindakan baru yang radikal, kayak bikin api penyelamat buat bakar area aman gitu. Mereka gagal lepas jubah mandi prosedur lama pas ngadepin fakta baru yang mematikan. Wah, dalam juga ya analoginya. Jadi intinya jelas banget nih. Sebelum kita latah adopsi solusi atau strategi baru, apalagi yang lagi ngetren atau katanya sukses di tempat lain, kita perlu berhenti dulu sebentar. Mikir dulu. Pastikan solusi itu memang dirancang khusus buat ngatasin masalah spesifik Anda, sesuai sama lingkungan saat ini, terus juga selaras sama kapabilitas tim Anda, dan cocok buat tahap perkembangan bisnis Anda sekarang. Jangan asal pakai jubah mandi orang lain cuma karena kelihatan keren aja di badan mereka. Jadi, ya itu tadi. Sebelum Anda latah mau adopsi ide bagus berikutnya, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran obat buat penyakit spesifik bisnis saya? Atau saya cuma terpikat sama cerita sukses orang lain dan nyoba pakai jubah mandi mereka aja nih? Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Coba deh evaluasi satu strategi atau mungkin ide bagus yang lagi Anda pertimbangkan sekarang. Apakah ide itu benar-benar relevan? Dan dasarnya adalah fakta kondisi unik bisnis Anda, kapabilitas Anda, masalah nyata yang pengen Anda selesaikan. Atau jangan-jangan Anda cuma terpikat aja sama daya tarik jubah mandi yang kelihatan tas dan nyaman banget dipakai orang lain. Coba dipikirkan lagi ya.